وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali ya, yaitu dalam channel kami, yaitu Ru'yah Syar'iyyah Official. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mensubscribe ya, channel video kami ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua video-video kami bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya, insyaallah saya akan membahas tentang hukum ru'yah dan pembagiannya. Adapun ru'yah batil yang masuk ke dalam ranah muharramah atau yang haram adalah ru'yah yang tata cara pelaksanaannya terlarang ya. Walau bacaannya yang diperdengarkan adalah Al-Quran dan doa-doa Nabi Muhammad SAW, dalam ranah ini praktisi bermaksiat karena melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi tidak sampai tahap musyrik atau berbuat syirik ya. Nah, tetapi ini termasuk salah satu ru'yah yang diharamkan. Ini dikatakan ru'yah muharramah atau yang diharamkan, walaupun tidak mengandung kesyirikan di dalamnya ya, tetap diharamkan ya. Nah, ciri-ciri ru'yah muharramah itu ya, yang pertama ya, bacaan ru'yahnya syar'i tetapi menyentuh tubuh wanita non mahram ya secara langsung, kulit dengan kulit tanpa adanya penghalang, atau dengan menyentuh bagian tubuh sensitif yang tidak boleh dipegang seperti kemaluan pasien, payudara dan atau yang lainnya ya. Nah, itu. Yang kedua ya, ciri yang kedua dari ru'yah muharramah adalah meru'yah berdua-duaan dengan wanita non mahram di tempat sepi. Yang ketiga, menangkap jin ke dalam botol. Yang keempat, mengobati dengan metode usap telur kemudian keluar paku dan yang semacamnya dari telur tersebut. Ketahuilah ini hanya trik sulap belaka. Si pelaku tidak terkena dosa syirik, tetapi dia berdosa karena telah menipu pasiennya. Yang kelima, menyuruh pasien berpuasa dengan puasa bid'ah yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Contohnya puasa pati geni, puasa mutih, puasa ngasrep dan yang lainnya ya, yang sejenis dengan puasa-puasa ini ya, yang mana puasa tersebut tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam ya. Kemudian yang keenam ya, memindahkan penyakit ke hewan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Yang ketujuh ya,
menyuruh pasien wanita non mahram untuk membuka auratnya. Nah, apalagi yang ini ya, naudzubillah min dzalik ya. Ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan sama sekali. Yang kedelapan, meru'yah di kuburan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Yang kesembilan, meru'yah dengan membacakan Al-Quran di kamar mandi. Yang terakhir, menggabungkan antara ru'yah dengan tenaga dalam. Nah, mungkin ada juga ya seorang terapi ru'yah ya, yang mungkin mengaku kiai atau ustadz ya, yang kemudian dalam praktek ru'yahnya tersebut ya menggabungkan ya ru'yah dengan dia menggunakan tenaga dalam ya. Nah, ini adalah sesuatu yang diharamkan ya. Dan ini tidak sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya dalam melakukan terapi ru'yah. Baik ya, ini ya. Nah, untuk menjaga umat dari terjadinya kesyirikan dan kekeliruan dalam praktek ru'yah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menambahkan beberapa syarat penting dibolehkannya ru'yah. Beliau berkata ya, para ulama telah berijma bahwa ru'yah dibolehkan ketika di dalamnya terkumpul 3 syarat. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama ya, menggunakan kalamullah yaitu Al-Quran ya, kemudian Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Ini ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya oleh orang-orang selainnya. Nah, jadi tidak boleh ketika peruqyah itu menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh pasien atau oleh orang lain. Mungkin membaca mantra-mantra yang mungkin pasien tidak tahu maksudnya ya, kemudian orang lain pun tidak tahu. Nah, ini adalah sesuatu yang diharamkan ya. Jadi boleh kita menggunakan bahasa kita ya yang dipahami, tetapi kemudian kata-kata tersebut mengandung kebaikan-kebaikan ya, tidak mengandung keharaman ya, apalagi kesyirikan di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, tidak diyakini bahwa ru'yah berefek dengan sendirinya ya, melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 hal penting ini ya yang harus terkumpul ya, menjadi syarat diperbolehkannya ru'yah ya, dalam proses ru'yah ya. Yang pertama ya, ru'yah tersebut menggunakan kalamullah Al-Quran, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah ya. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya oleh orang-orang selainnya ya. Yang ketiga, tidak diyakini bahwa ru'yah berefek dengan sendirinya melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik demikian ya pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya ya, atau kefahaman untuk kita semuanya ya, terkait dengan ru'yah ya, atau praktek ru'yah yang mungkin banyak menyebar ya di masyarakat kita ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih jeli ya, lebih berhati-hati dalam memilah dan memilih peruqyah ya, yang mana kita harus memilih ru'yah yang syar'iyah, yang mana ru'yah tersebut ada tuntunannya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita itu menginginkan ya untuk melakukan terapi ru'yah dengan harapan ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ingin meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi kita salah memilih terapi ruqyah ya, atau roki ya, atau peruqyah ya, yang mana ternyata ruqyah tersebut malah mengandung kesyirikan atau keharaman ya, yang mana hal tersebut bisa membawa kita, menjerumuskan kita kepada kesyirikan dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.